Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Inayah, NPM 185200006, mata kuliah Pendidikan Inklusi yang diampu oleh dosen Ibu Siti Liani, MPD. Baik, di sini saya akan mereview film yang berjudul dengan The Miracle Worker, di mana film ini diadaptasi dari kisah nyata seorang penulis, aktivis, bahkan politikus yang bernama Helen Keller yang menjadi buta dan tuli akibat penyakit yang dideritanya. Dengan kesabaran dan kegigihan seorang guru dan sekaligus partnernya hingga akhir hayatnya yaitu Annie Sullivan, Helen Keller berhasil menjadi tokoh kemanusiaan yang sangat berpengaruh pada saat itu. Sehingga kisah hidup mereka diangkat ke layar kaca. Diceritakan di sini, Helen Keller adalah putri dari keluarga yang berpengaruh namun buta, tuli, bahkan bisu karena penyakitnya. Digambarkan Helen Keller adalah anak yang mudah marah, bahkan manja, serta juga kasar ya. Lalu di sini karena keterbatasannya itu, ibunya Helen memaksa ia memakan sebuah permen agar ia tenang jika dia sedang berulah gaduh. Helen sudah dibawa oleh orang tuanya ke berbagai rumah sakit luar negeri dan hal itu tidak membuahkan hasil. Ayahnya juga berencana untuk membawanya ke rumah sakit jiwa, tetapi ibunya menolak. Di sini kita telah dapat menyimpulkan ya bahwa orang tuanya tidak mampu memberikan pendidikan moral dikarenakan kondisi Helen yang bisu, tuli, dan buta, dan Helen tidak dapat memahami semua nasihat yang akan diberikan. Dan akhirnya ayahnya mengirimkan surat ke Institut Perkin agar mengirimkan guru private untuk mengajari Helen, yang dimana dia juga telah dikualifikasi dicap bahwa ia juga mengalami hal yang dialami oleh Helen, yaitu tidak bisa melihat. Namun dia sudah dioperasi beberapa kali dan akhirnya dia bisa melihat. Saat itu Annie Sullivan langsung berangkat dan tiba di rumah Helen. Saat ibu Helen menjemputnya dan di perjalanan ke rumah, ibu Helen sedang berbincang dengan Annie Sullivan terkait pribadi Helen dan bagaimana kondisinya. Anak tirinya Jamie menyinggungnya terkait kebiasaan orang-orang di rumah yang memberikan Helen permen saat ia sedang berulah. Mengetahui hal itu, Annie menyimpulkan bahwa komunikasi antara Helen dan orang tuanya sangat buruk, sehingga Annie Sullivan memutuskan untuk memberikan pelajaran bahasa kepada Helen agar selanjutnya Helen lebih mudah mempelajari hal yang lainnya. Scan yang berikutnya, pelajaran pertama kepada Helen adalah Annie Sullivan memberikan sebuah boneka dan kue. Lalu ia memberikan teknik yang diterapkannya kepada Helen, yaitu huruf Braille melalui tangan, lalu memberikan benda yang dimaksud kepada Helen. Tak disangka, ia mampu mengikuti isyarat tersebut. Hanya saja ia belum memahami dari kata itu, kata yang terbentuk oleh huruf Braille tersebut. Lalu di scan berikutnya, ibu Helen bertanya kepada Annie Sullivan, sepertinya huruf Braille yang diajarkan oleh Annie begitu susah. Namun Annie meyakinkan kepada ibu Helen bahwa bagi saja belum memahami bahasa kita saat sekarang, tapi di kemudian hari ia akan memahami bahasa kita saat ia telah menguasai bahasa tersebut. Annie Sullivan pun yakin bahwa Helen adalah anak yang cerdas meskipun ia pemarah. Keesokan harinya, sekeluarga dan Annie akan sarapan bersama, dan saat itu Helen sedang memakan makanan di piring satu ke piring lainnya, dari piring ibunya, berikutnya piring ayahnya, bahkan ke piring saudara tirinya. Lalu
Annie Sullivan melihat perlakuan Helen seperti itu yang dianggapnya buruk sekali. Lalu seketika Annie mengajari makan yang benar di tempat langsung. Lalu Annie mempersilakan seluruh orang yang berada di ruang makan tersebut keluar, terkecuali Helen dan Annie. Annie dengan sabar mengajari Helen makan dengan piringnya sendiri, memakai sendoknya sendiri, bahkan memakai serbet di dadanya. Namun dia bersikeras untuk tidak mengikuti anjuran tersebut. Menjelang siang, akhirnya Helen pun keluar dari ruang makan dengan wajah yang ketakutan dan langsung memeluk ibunya. Namun, Annie memberikan kabar yang sangat bagus bahwa Helen telah bisa makan di piringnya sendiri dan merapikan serbet. Seketika ibunya sangat gembira. Di scan berikutnya, Annie sedang berjalan di dekat rumah Helen dan melihat sebuah rumah kecil di mana sekarang menjadi gudang, dan terbesitlah ide. Dan Annie pun menyampaikan idenya tersebut kepada orang tua Helen. Namun orang tuanya telah geram atas tindakan kedisiplinan Annie terhadap Helen yang begitu keras. Namun Annie mengatakan bahwa tidak ada harapan mengajari Helen dengan kebiasaan buruknya di rumah ini. Lalu Annie mengajak orang tua Helen ke rumah yang tadi ia temui. Lalu ia memberikan gambaran bahwa kemajuan hanya terlihat jika Annie bertanggung jawab sepenuhnya atas diri Helen. Dan akhirnya ayah Helen menyetujui dengan syarat waktunya selama 2 minggu untuk mengajari Helen. Lalu Annie menyetujuinya meskipun itu tidak cukup. Helen sengaja dibawa menggunakan kuda oleh orang tuanya selama 2 jam agar terasa keluar kota, padahal rumah kecilnya tersebut sangat dekat dengan rumahnya. Lalu hari-hari berdua Helen dan Annie dimulai, di mana kemajuan Helen sangat pesat. Kemajuan yang diperoleh Helen ialah ia tidak mau makan jika tidak memakai sendok dan serbet. Lalu 11 hari berlalu, Annie merasa Helen belum cukup mengerti apa yang dimaksud kata untuk benda yang dimaksud. Lalu ia takut saat ia kembali ke rumah, pelajaran yang telah ia lalui bersama Annie akan lenyap dengan kebiasaan buruk Helen di rumah. Dengan sabar Annie memaksimalkan 3 hari itu untuk memberikan pemahaman yang banyak terhadap Helen. Hari terakhir tiba, Helen dijemput oleh orang tuanya dengan kuda, dan keesokan harinya sarapan pun tiba, di mana Helen memulai kebiasaan buruknya lagi. Namun Annie sangat bersikeras bahwa Helen hanya menguji orang tuanya jika di rumah tidak mengapa dilakukan karena orang tuanya tidak melarang. Lalu Helen menyiram Annie air di dalam teko. Dengan paksa Annie menggendong Helen untuk mengisi air di teko. Terjadilah nih keputusan tarik-menarik dengan orang tuanya, yaitu ibunya dan ayahnya. Ibunya membela Helen dan ayahnya membela Annie, dan itu terjadi sebaliknya. Anak tirinya melarang orang tuanya tersebut untuk mengejar Helen. Bahwa jika kita membela Helen terus-menerus, maka Helen akan terpuruk selamanya. Di adegan ini, di mana Annie dan Helen yang sedang memompa air saat itu, Helen sedang berpikir dan membayangkan wujud air yang mengalir di tangannya. Lalu keajaiban pun terjadi. Kata pertama yang telah dipahami oleh Helen adalah water, yaitu air. Seketika suasana begitu mengharukan dan membahagiakan. Baik, kesan saya setelah saya menonton film ini ialah guru tak pernah lelah dan putus asa dalam mencoba dan mencari cara untuk menyelesaikan pembelajaran kepada peserta didik. Dengan kondisi anaknya yang berbeda-beda, guru juga harus kreatif dan mempunyai kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dengan kondisi anak tersebut.
Bahkan jika tidak mempunyai pengalaman tersebut, ia akan belajar dan akan memahami apa saja nih yang cocok untuk metode saat mengajari anak tersebut. Seperti Helen Keller yang dimana sudah berobat ke sana kemari dan akhirnya ia dipertemukan seorang guru dengan kemampuan yang sesuai dalam mendidik Helen. Dalam pendidikan inklusi, Anne Helen adalah seorang guru yang sangat dapat dicontoh sikapnya terhadap peserta didik. Tegas namun tidak mencederai mental serta fisik peserta didik. Sekian review film saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.